Seorang sarjana hukum belum tentu dapat menghitung komposisi struktur bangunan. Seorang sarjana ekonomi belum tentu juga dapat menghitung komposisi struktur bangunan. Begitupun sarjana-sarjana lainnya. Tentunya yang dapat menghitung komposisi struktur bangunan adalah sarjana teknik sipil, di mana dia belajar terkait dengan teori dan juga mengaplikasikannya di dalam praktek di lapangan. Maka dari itu, dalam PT kemarin saya menyebutkan bahwa penyidik pun, baik penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, penyidik KPK, tidak dapat menyatakan bahwa sebuah struktur bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, karena memang tidak punya keahlian untuk itu. Keilmuannya berbeda. Maka ketika penyidik melakukan suatu penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan konstruksi, mereka akan bekerja sama dengan ahli teknik sipil guna menentukan apakah komposisi struktur bangunan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan atau tidak. Dari situ kemudian akan terlihat berapa selisihnya antara uang yang sudah dibayarkan dengan spesifikasi teknis yang terpasang. Itulah akan muncul nilai dugaan kerugian keuangan negara. Saya juga menyatakan bahwa rekan-rekan organisasi kemasyarakatan maupun rekan-rekan jurnalis media online belum tentu juga dapat melakukan penghitungan terkait dengan komposisi struktur bangunan, sehingga tidak bisa juga langsung mendeklar adanya dugaan kerugian keuangan negara tanpa sebelumnya dilakukan penghitungan. Makanya di dalam dunia konstruksi itu dipersyaratkan dalam tendernya adalah memiliki personil yang memiliki sertifikasi keahlian dan sertifikasi keterampilan atau SKA dan SKT. Guna apa? Guna menjamin bahwa nantinya pekerjaan yang dilaksanakan akan sesuai dengan spesifikasi teknis, tentunya dengan keahlian personil tersebut. Memang benar dalam pengolahan keuangan negara terdapat fungsi kontrol dari masyarakat. Itu tegas diatur dalam undang-undang. Ya, dalam hal ini ketentuan pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, yang jelas memberikan ruang yang sangat besar kepada masyarakat untuk melakukan fungsi kontrol. Lebih dipertegas lagi dengan adanya ketentuan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jelas itu diatur fungsi kontrolnya. Jangankan organisasi kemasyarakatan, jangankan jurnalis media online, masyarakat sipil secara perorangan pun dapat melakukan fungsi monitoring terhadap aplikasi pelaksanaan penggunaan keuangan negara. Dalam hal ini proses pembangunan konstruksi, semua bisa. Tetapi terkait dengan jurnalis online, terkait dengan organisasi kemasyarakatan, tentunya ada koridor-koridor yang mengaturnya tersendiri. Ada undang-undang yang mengatur tentang pers, yaitu Undang-Undang Pers, di mana disebutkan bahwa pers itu adalah berbentuk perusahaan, mempunyai izin domisili, kemudian mempunyai ADART, mempunyai kepengurusan, dan sebagainya. Begitupun jurnalisnya. Jurnalisnya itu harus mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW, guna nantinya agar mendapatkan sertifikasi atau sertifikat kompetensi wartawan. Dengan demikian, terkait dengan jurnalis, ada kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi oleh para jurnalis. Ya, beberapa di antaranya adalah menyajikan pemberitaan yang seimbang, tidak menerima imbalan, apalagi meminta, dan lain sebagainya. Itu beberapa dari kode etik jurnalistik. Sama halnya juga dengan
rekan-rekan dari organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan juga itu ada undang-undangnya, undang-undang organisasi kemasyarakatan, di mana organisasi kemasyarakatan itu ada dua, bisa berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum misalnya adalah yayasan dan sebagainya. Yang tidak berbadan hukum, meskipun dia tidak berbadan hukum, hanya berbentuk perkumpulan, tetapi tetap harus dibuatkan akte pendirian organisasi kemasyarakatannya, ada domisilinya, ada kepengurusannya, ada ADRT-nya dan sebagainya. Itu pun harus terdaftar pada pemerintahan setempat. Misalnya untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten kota terdaftar di Kesbang. Itu misalnya ya, seperti itu. Jadi benar, kalau memang misalnya jurnalis online melakukan pemberitaan yang diduga tidak seimbang, maka bisa terdapat hak jawab dari orang yang ada pihak yang diberitakan, bahkan bisa mengadukan kepada Dewan Pers. Lalu bagaimana kalau jurnalisnya ternyata tidak mempunyai atau tidak berbentuk perusahaan pers, atau wartawannya misalnya tidak mempunyai sertifikasi kompetensi wartawan misalnya? Kepada siapa mau melaporkannya apabila terdapat dugaan pemberitaan yang tidak seimbang atau cenderung menyudutkan kepada pihak lain? Kan pihak lain yang merasa dirugikan juga bisa melaporkan kepada APH. Karena apa? Tidak mungkin melaporkan kepada Dewan Pers karena tidak mempunyai perusahaan pers, gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi semua orang berhak untuk membela dirinya, untuk mengadukan ataupun melaporkan pihak-pihak yang diduga merugikan kepentingan individu atau kepentingan kelompok yang merasa dirugikan tersebut. Jadi fungsi kontrol keuangan negara itu tidak mesti berbadan hukum, perorangan juga boleh. Ya, daripada mengaku-mengaku sebagai jurnalis online, mengaku-mengaku sebagai bagian daripada organisasi kemasyarakatan, tetapi legalitasnya tidak ada, kenapa tidak melakukan fungsi kontrol keuangan negara tersebut atas nama individu saja, atas nama diri sendiri saja, sehingga ketika melakukan atau melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga terjadi perbuatan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga yang diklarifikasi cukup NIK-nya saja serta bukti-bukti yang disampaikan kepada APH. Jadi APH tidak perlu lagi mengecek terkait dengan legalitas, apakah ada perusahaan persnya, apakah organisasi kemasyarakatnya terdaftar di Kesbang dan sebagainya. Jadi ya kalau memang tidak mempunyai legalitas sebagai jurnalis ataupun sebagai organisasi kemasyarakatan, sudah saja melakukan fungsi kontrol atas nama individu, atas nama diri sendiri, disertai dengan bukti-bukti dugaan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari adanya pekerjaan konstruksi tersebut. Misalnya ada buktinya berupa RAB, kemudian juga contoh daripada pekerjaannya yang harusnya misalnya ketebalan aspal atau ketebalan coran 5 cm, ini hanya diukur cuma 2 cm, sertai foto-fotonya. Jangan juga cuma melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait konstruksi, hanya melampirkan fotokopi DPA SKPD-nya saja. Nantinya pengaduan tersebut kalau memang dianggap memenuhi syarat, maka akan ditindaklanjuti oleh penyidik. Kalau memang dianggap tidak memenuhi syarat, maka tidak akan ditindaklanjuti oleh penyidik. Ya kan? Kemudian untuk memastikan kebenaran pengaduan terkait dengan adanya dugaan kerugian keuangan negara, maka penyidik pun tentunya akan meminta atau akan bekerja sama dengan ahli teknik sipil untuk melakukan penghitungan. Nanti akan terlihat apakah ada kerugian keuangan negara sebagaimana yang dilaporkan oleh atau yang diadukan oleh si pengadu ini, ataukah tidak ada. Nanti akan disimpulkan oleh penyidik. Demikian ya, video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan pada video saya yang kemarin. Demikian, terima kasih.